Ya, timnas Indonesia jangan coba-coba untuk mendepak Sintayong jika tidak ingin bernasib sama seperti Vietnam. Kok bisa? Ini alasannya. Ya, saat ini generasi emas timnas Vietnam benar-benar di ambang akhir kejayaannya. Saat masih dilatih Park Hang-seo, Vietnam dikenal sebagai tim yang sangat kuat, bahkan memiliki level tertinggi dibanding negara ASEAN lainnya. Indonesia ketika melawan Vietnam di tangan Park Hang-seo selalu menjadi badut dan tak pernah menang. Namun sekarang, skuad Vietnam lah yang kelabakan menghadapi skuad Garuda. Buktinya, lihatlah pada kualifikasi Piala Dunia kemarin di Stadion Maidin ketika Indonesia awai ke markas Vietnam. Kiper Indonesia Hernando Ari sampai santuy duduk di bawah mistar gawang tanpa tekanan. Peraturan di dunia sepak bola, jika seorang kiper terlihat santai ketika pertandingan berlangsung, itu menandakan tim lawan sangat lemah. Dan itu terjadi ketika laga kemarin dengan kemenangan 3-0 Indonesia atas Vietnam. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination up. Ya, jelas ini menjadi pertanda buruk bagi skuad Golden Star Warrior tersebut. Era kemasan Vietnam tersebut harus berakhir sejak Park Hang-seo tidak lagi menjadi pelatih dan Philippe Troussier memulai memegang kendali, hingga akhirnya harus mundur karena keterpurukan skuad Vietnam di tangannya. Apa jadinya jika timnas Indonesia berganti pelatih? Jawabannya jelas akan bernasib sama seperti timnas Vietnam. Pondasi yang dibangun Sintayong selama 4 tahun lamanya akan hancur di tangan pelatih baru. Setiap pelatih baru akan memiliki taktikal yang berbeda, termasuk pemanggilan pemain pun akan 90% berbeda. Jelas jangan coba-coba untuk mendepak Sintayong jika tak ingin ranking FIFA Indonesia anjlok seperti skuad Vietnam saat ini. Ya, Kapten Vietnam Nguyen Mang Dung pun angkat bicara soal nasib timnas Vietnam. Ia mengakui bahwa saat Philippe Troussier datang, Vietnam memang sedang mengalami kemunduran. Hal itu menyusul performa menyedihkan yang dialami timnas Vietnam saat ditangani oleh Philippe Troussier. Sejak Troussier mengambil alih kursi dari pelatih legendaris Park Hang-seo, timnas Vietnam mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Prajurit bintang emas kini tak lagi menyandang status sebagai Raja ASEAN karena posisi mereka terlempar dari 100 besar ranking FIFA. Status tersebut sekarang menjadi milik timnas Thailand yang menempati posisi lebih baik di ranking FIFA. Pasca menelan 2 kekalahan beruntun dari timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Vietnam (PFF) dan Troussier kemudian sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih cepat. Oleh sebab itu, PFF sekarang sedang mencari ahli taktik yang dinilai cocok untuk meneruskan tugas Troussier. Menurut kabar dari media Vietnam, Sport News, salah satu nama yang sedang didekati oleh Federasi Vietnam adalah Roberto Donadoni. Dia merupakan seorang pemain legendaris dari Italia yang pernah meniti karir bersama AC Milan. Sebagai pelatih, Donadoni pernah menangani timnas Italia pada Piala Eropa 2008 silam. Donadoni juga pernah menangani sejumlah klub besar di Italia, seperti Napoli, Parma, Cagliari, dan Bologna. Menarik dinantikan siapa pelatih baru yang akan menjadi nahkoda skuad Golden Star Warrior tersebut. Peluang Indonesia menuju ronde 3. Ya, untuk lolos ke putaran berikutnya, timnas Indonesia hanya perlu 1 kemenangan dari 2 laga sisa di grup F. Tentu ini menjadi peluang besar bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Mengingat 2 pertandingan terakhir tersebut, semuanya akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadwal terdekat, timnas Indonesia adalah melawan Irak pada 6 Juni 2024. Kemudian pada 11 Juni 2024, timnas Indonesia akan menjamu Filipina. Dari 26 pertemuan kontra Filipina, tim Merah Putih dominan dengan 20 kemenangan, 5 imbang, dan 1 kali kalah. Pada laga pertama lalu, yang menjadi satu-satunya pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia bermain imbang 1-1 di markas Filipina. Sedangkan saat bertemu Irak, Indonesia belum pernah menang dari 9 kali duel. Hasil terbaik Indonesia adalah 1 kali menahan imbang Irak di kualifikasi Piala Dunia tahun 1974. Ya, kemudian pada 2 pertemuan terakhir baru-baru ini, timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu takluk 1-3 di Piala Asia 2024 kemarin.
Terkait hal itu, minimal hasil imbang agaknya masih bisa diperjuangkan dari laga kontra Irak. Terlebih kali ini, Indonesia akan bermain di kandang. Dan skuad Garuda juga tengah dalam mental bertanding yang sangat bagus usai menang atas Vietnam pada matchday ketiga dan keempat. Ya, lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu bakal jadi tonggak sejarah bagi timnas Indonesia. Selain itu, lolos ke putaran ketiga juga memberi satu tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Anda bisa melihat kami berkembang sebagai sebuah tim. Saya pikir komunikasi berjalan dengan baik di dalam tim di antara pemain. Kami banyak berkomunikasi, kami menuntut satu sama lain di level tertinggi dan saling membantu, kata Ragnar Oratmangun. Ya, dibalik itu, jika Indonesia lolos ke babak selanjutnya sebagai posisi grup kedua, maka Indonesia akan menemani Irak. Kemudian nanti di putaran ketiga akan diikuti total 18 tim. Mereka terbagi ke dalam 3 grup berbeda. Kemudian di grup ketiga ini, tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Kemudian tim peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat. Artinya, putaran 4 akan diisi total 6 tim yang akan dibagi ke dalam 2 grup. Namun di putaran keempat ini, hanya juara grup yang berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 tim runner-up akan saling bertemu di putaran kelima untuk memperebutkan satu tiket playoff kualifikasi antar konfederasi. Ya, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir memang gencar menjalankan program naturalisasi pemain keturunan yang dinilai bisa meningkatkan kualitas tim Garuda. Sejak tahun lalu, terhitung ada 11 nama baru yang dipanggil Sintayong. Mereka adalah Saini Patinama hingga saat ini yang masih proses kiper FC Dallas Martin Pais. Ya, adapun siapa pemain yang diincar Sintayong memang tidak dibocorkan. Namun, sederet nama yang gencar disebut adalah Ole Romeni, penyerang FC Utrecht, Calvin Verdonk, bek Nijmegen, dan Jens Repen, penyerang FC Dordrecht. Semuanya adalah keturunan Indonesia Belanda. Tebakan ini diketahui saat Sintayong sempat memantau performa mereka saat menyambangi Eropa beberapa waktu lalu. Ya, kehadiran para pemain naturalisasi memang mampu mendongkrak performa timnas Indonesia. Misalnya, pada Piala Asia 2023, pasukan Garuda untuk pertama kali mampu menembus babak 16 besar. Mereka juga tak terlalu kewalahan menghadapi raksasa Asia macam Jepang, Irak, dan Australia. Kemudian 2 pertandingan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti selanjutnya. Ya, sementara itu timnas Indonesia besar kemungkinan punya potensi naik peringkat ke 127 dunia bulan Juni nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika berhasil mengalahkan Irak di Stadion GBK. Dan Indonesia juga sangat berpotensi menembus peringkat 100 dunia jika bisa berbicara banyak di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, dibalik itu, beginilah gambaran jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sama seperti ribuan supporter timnas Georgia saat pertama kalinya negara ini lolos ke Euro 2024. Sepanjang sejarah sepak bola negara Georgia setelah mengalahkan timnas Yunani. Indonesia Vietnam 1-0. Sampai jam 12 kurang saya nonton. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Aparece Messi, gol, gol, gol.